Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Faris Sidik dengan NIM 211201020140038 dari kelompok 42 Praktikum SRWE. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum modul 1 karena saya tadi tidak dapat untuk mengikuti praktikum secara offline, jadi saya mengerjakan tugas pengganti ini. Oke, yang pertama langsung saja. Sebelumnya tadi saya sudah membuat semuanya sampai akhir. Di sini saya akan mereview bagaimana melakukan praktikumnya. Yang pertama ada konfigurasi switch. Jadi untuk mengkonfigurasi switch yang pertama kita menghubungkan PC dan sebuah switch dengan sebuah kabel konsol yang warna biru ini. Lalu kita akan masuk ke PC, lalu kita buka desktop, lalu ke terminal. Oke. Lalu di sini kita tinggal karena ini sudah di password PSRWE strip line. Oke. Kalau ngikutin di sini nanti kita disuruh enable. Ini aja terus PSRWE. Ini fungsinya untuk mode privilege exec. Lalu kita akan mencari file booting iOS dengan cara shboot show boot. Lalu di sini akan terlihat path-nya. Lalu kalau kita cari lagi dengan dir directory of flash nanti akan terlihat direktorinya. Nah, lalu kalau kita sh version, bisa nggak sh version? Oh bisa. Kita akan melihat mana ya? Mana sih? Melihat Cisco IIS software ini mana. Ini dia. Lalu kita akan mengamati status IP interface dengan perintah show IP interface brief shipntbr or di enter aja. Oke, kita akan melihat ini sudah diselesaikan tadi, makanya ada yang up, sudah running. Fungsinya itu untuk melist gitu interface apa yang statusnya apa saja gitu. Lalu kita akan menghubungkan switch dan PC dengan sebuah kabel straight atau copper straight through yang hitam ini. Lalu kita akan mengecek konektivitasnya karena sudah disambungkan maka akan terlihat up. Jadi kalau kita buka switch, lalu kita buka. Sebenarnya dari terminal aja sih, tapi ya nggak apa-apa. Di sini juga harusnya bisa SIP INTBR. Oke, kita dapat melihat pas Ethernet 01 sudah yes manual up kayak gini. Lalu kalau kita mengkonfigurasi switch, kita akan masuk ke konfigurasi terminal itu dengan cara conft, yaitu kalau kita ke terminal, lalu kita conft, akan masuk ke channel konfigurasi terminal. Lalu ini kita semua udah lakukan gitu. Mungkin tidak apa kalau dilakukan lagi. Domain lookup. Lalu ada hostname S1. Hostname S1 ini fungsinya untuk mengganti hostname dari switch ini menjadi S1. Ini udah saya ganti, ini tulisannya berubah kan jadi S1. Sebelumnya switch seperti di modul. Lalu ada mengenkripsi password. Nah, ini yang tadi di awal-awal kan ada diminta password. Nah, di sini sama di sini. Nah, ini keduanya udah saya masukin. Jadi ini udah teraplikasikan juga. Ini cara masukinnya dengan service password encryption itu untuk mengatur agar selalu mengenkripsi dari switch-nya. Lalu kita menggunakan password PSRWE. Untuk memasukkan PSRWE itu di sini. Kalau yang di sini itu untuk konsolnya itu ntar di bawah ada password konsol itu pakai PSRWE strip line. Lalu ini banner MOTD akses terbatas ini untuk memunculkan tulisan ini. Membuat VLAN interface 99 dengan perintah berikut. Ya, kita masuk saja lagi. Karena kita udah dikonfig, kita tinggal ketik VLAN 99. Nah, masuk ke config VLAN. Kalau kita lihat nih interface VLAN-nya.
int VLAN 99. Aha, udah masuk config if-nya. Untuk memberikan IP address kita udah ngasih IP address-nya. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu ke sini bisa nggak ya? Oh ya udah nih. 192.168.1.2. Mana tadi kita disuruh masukin? Nah ya udah sama ya, subnetnya juga 24. No shutdown exit fungsinya biar nggak mati. Terus akses switch port ini juga udah. Ini dilakukan di S1 config, berarti kita masuk ke terminal lagi. Kita exit dulu biar masuk ke config parent, terus kita int range fast ethernet 01/4 gigabit ethernet 0. Kita masuk ke range-nya, switch port akses VLAN 99 udah masuk. Kalau di sini dia berubah ke up karena kita udah nyala jadi udah up. Terus kita bisa show VLAN brief, tapi itu bukan di sini sih. Exit lagi. VLAN brief nggak bisa ya. Show VLAN juga nggak bisa. Satu config. Oh salah exit dulu. VLAN brief. Kelihatan defaultnya di VLAN 99. Tour gateway ini sama kayak tadi yang assign IP address, jadi udah dimasukin juga default gateway-nya. Kalau kita hover kelihatan kali ya. Oh nggak kelihatan ya. Kayaknya di NetSH tadi ada. Terus udah dimasukin, terus ada logging sinkronos. Lalu atur password ini yang tadi kalau kita mau masuk di konsol, jadi dia butuh password PSRW lain ini. Nah, itu tadi masukin itu di sini. Nah, ini sama kayak yang atas tadi, jadi kita ngeset passwordnya, terus login, terus exit. Konfigurasi IP pada PC 1. Oke, jadi konfigurasi IP-nya itu kita ke IP configuration. Lalu kita masukkan seperti data yang tertera 192.168.9.10.2550 nih subnet 24 terus segala macamnya. Kita ke show running config. Oke, kita ke desktop. Salah. Banyak ya. Nggak sesuai ya hostname SSH. Oke, udah ada lain password segala macamnya juga. Nih. Terus sudah ada SSH-nya, SSH di bawah. Nih kita juga bisa ngecek SH int VLAN 99 buat ngecek VLAN 99 itu udah jalan apa belum. Ini udah up. Selanjutnya kita akan ini ngetes password. Tadi kita udah tes yang di awal itu. Yang masukin password udah aman. Jadi cara masukinnya itu ya. Kalau kita keluar, tadi kan kita keluar tuh. Terus kalau kita mau masuk lagi, mau mengakses lain ya nanti dia minta user access verification. Coba ya kita praktekin. Kita exit dari awal dia butuh user access verification. Nah di sini masukin yang konsol jadi PSRW strip line, PSRW strip line. Nah masukkan di sini. Kalau kita enable kita butuh password juga. PSRW
Nah, udah masuk. Simpan konfigurasi ini udah disimpan. Jadi fungsi dari copy running config ini biar kalau di close dia langsung buka dari konfigurasi terakhir yang kita sedang running ini. Lalu kita ping test pada jaringan. Lakukan ping dari PC1 ke switch dan amati hasilnya. Jadi kita lihat dulu switch itu IP-nya IP 192.168.99.2. Oke, jadi kalau kita ke sini kita salah. Ping 192.168. Lihat RTO, lalu sisanya dibalas. Oke, aman ya. Percobaan kedua, konfigurasi SSH. Nah, ini melibatkan router ini. Ini aku ganti display name dulu. Lalu konfigurasinya hostname, secret ini buat passwordnya, hostname itu buat R1 ini. Jadi aku ngesetnya kalau hostname bisa di CLI gitu. Kalau mau ngeset ini, aduh pakai password lagi males masukin. Jadi kalau pakai password psrwe strip line and psrwe. Ya kalau kita mau pakai hostname tinggal hostname R1 salah. Hostname R1. Dah. Ya, kalau mau dicoba diubah nih untuk membuktikan R2 misalnya berubah tuh jadi R2. Tapi karena ini S1 jadi kita balikin lagi R1. Nah, secret tuh untuk ngeset passwordnya yang tadi kan juga ada passwordnya tuh. Ini juga line console juga ada seperti yang tadi ada passwordnya, loginnya. Terus IP addressnya itu 192.168.99.1/24 subnetnya. Udah reset juga. Ubahlah default gateway pada S1 dan B1 untuk mengarah ke IP address dari router. Nah, ini udah diganti juga IP default gateway-nya nih. 192.168.99.1 ya. Sesuai nih. Terus juga yang S1 ini switch-nya di CLI ya gantinya. Udah ya, coba kita sambil default gateway lagi. Begitu. Lalu kita atur SSH. Nah, ini untuk sebelumnya SSH udah diatur ya. Tadi dapat kita lihat juga kan sempat muncul. Oke, jadi kita menggunakan configure T untuk masuk ke config, terus kita generate RSA-nya. Bisa di generate lagi nggak ya? Cobain aja deh. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan udah ada sih sebenarnya, bisa nggak ya IP domain name srwe.com. Masih bisa mungkin. Crypto key generate RSA. Nah, udah ada nih. Ya udah replace deh, nggak apa-apa. 2024. Oke, sudah. Lalu pada R1 juga sama. Jadi biar kita nggak pindah-pindah di sini dulu deh, di S1. Kita bikin SSH udah enable ya. Enable. Terus kita nomor 5 atur angka virtual line 0-15. Pada S1 memeriksa password dari SSH yang telah dibuat. Oke, di line VTI 0-15. Login lokal. Oke,
kita mengatur protokol input SSH. Jadi kita ngatur itu kita di config line tetap transport input SSH. Oke, sudah. Lalu kita ke R1 CLI. Kita akan set tadi oke IP, strip domain, name psrwe.com. Terus crypto key generate RSS 1024. Oke. Kita bikin username juga, admin secret 234. Lalu kita masuk ke line VTY 0/15, login lokal. Habis itu kita transport input. Oke, sudah. Nah, lalu ada tes konfigurasi. Tes konfigurasi ini untuk ngecek tadi SSH-nya. Ini aku kurang paham untuk ini ngujinya di mana. Tapi kalau aku akan menggunakan PC, terus kita ke SSH ini. Yang pertama yang diuji adalah telnet. Telnet 192.168.9.1. Kita ke telnet 192.168.9.1. Nah, ini hasil yang dikembalikan adalah terminated. Current session has closed. No. Nah, ini berlaku untuk semua telnet sih. Telnet aku nggak ada yang bisa, jadi kayak gitu semua. Jadi telnet yang satunya yang 99.2 juga. Ya. Nah, untuk yang SSH berhasil 192.168.1. Berapa sih 99.1? Username admin. Minta password 1234, enter, masuk ya. Ini masuk ke router 1, terus minta itu, minta apa, password. Kalau kita masukin PSRW strip line, masuk PSRW strip line. Oh, ini PSRW. Oh, PSRW aja. Nah, terus kita coba yang satunya 192.168.99.2 ya, tik 2. Oke. Admin pun harusnya bisa masuk ke router. Switchnya ya, masuk switchnya. And password SRWE. Oke, jadi SSH berhasil. Buat topologi seperti di gambar. Oke, ini yang satunya. Mana sih? Nah, untuk yang ini aku agak sedikit kebingungan karena yang digambar sama yang di table ini banyak yang berbeda, kayak misal PC2 dan S2, dan juga ini kurang ada, aku nggak bisa nyambung sih, soalnya aku juga bingung kenapa. Jadi pingnya nggak mau kayak misal contoh di PC ini RTO terus, kayak kita mau ngeping PC 2 misalnya, PC 3 sih kalau di table ini masuknya, soalnya 012 ini pingnya IP-nya 1.90 jadi ini dia cuma RTO terus. Nah, jadi pingnya nggak ada yang bisa. Untuk percobaan yang ketiga kan udah nih, untuk buat topologi aku udah buat topologinya, terus juga ininya interface-nya udah aku set, kayak misalnya yang PC2 itu PC1 di sini. Misal ke IP config-nya udah terlihat nih 192.168.1.126.
Subnet Mesh 25 yang 128 akhirnya, terus default gateway-nya 192.168.1.1 udah juga. Terus kayak misal R3 ini R3. Kalau dilihat di internet, nah udah. 1.1.129 subnet mas 30. Terus yang ini kan yang ada yang kesalahan nih. Harusnya kan yang R3 tuh yang serialnya itu 198 udah juga. Namun ketika untuk menambahkan port serial pada router itu caranya gini. Untuk physical kita matiin dulu. Mati ya, ini tadinya di sini. Jadi kita masukin ke sini lalu nyalakan lagi. Nyala, ntar kabelnya hilang. Kita colokin serial 000 ke serial 01. Lalu kita password. Wah, setting lagi ya. Ya udah. Oke, serial 00. Berapa sih tadi? Nggak kelihatan. 92.168.1.198. Subnetnya itu yang 128. Oke, on. Yang gigabyte-nya juga dinyalain. Ethernet 0 ya. Masukin datanya gigabyte 0. Yang tadi berapa? Setengah 2 ini. Ntar dicek dulu. Mana sih? Oke, kita masukin ulang. S001. Oke. Ini R3 kan? Ya. Jadi serial ntar portnya salah nih. Habis itu kita masukin serial 001-nya tuh on 8.1.198 dan subnet mas 30 tuh di 252. Oke, terus 01 192.108.1.129 subnet masnya 26 192. Mari kita coba running lagi. Tadi mana? Apakah bisa? Oke, confirm. Si RTO tampaknya. Sambil menjelaskan yang lain. Menambahkan port udah, konfigurasi seluruh jaringan yang tidak terhubung langsung nih juga sudah.
mungkin agak janggal, kita ulang lagi. Oke, kita masuk ke R1, kita ke CLI, lalu ke Oke. Oke, yang R1 sudah. Kita ke R2. Oke, R2 sudah. R3. Oke, tinggal sudah juga, lalu kita atas konektivitas lagi. RTO. Oke, masih RTO. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.